Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hamdan lillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu min ahli sidki wal wafa amma ba'd. Satu yang dirahmati Allah, di kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba merenung atas firman-firman Allah. Semoga renungan kita terhadap ayat-ayat ini dapat membuka eh, maklumat atau sakofah kita, juga dapat menambah iman serta hidayah eh, atas Al-Quran. Lanjutan daripada eh, tadabbur sebelumnya, yaitu di kurikulum itu ada kisah pemilik kebun. Itu kisah itu sebenarnya dimulai dari ayat 28 ya sampai ayat 59. Nah, ini cukup panjang ini. Semoga nanti bisa kita persingkat ya, sehingga tidak terlalu banyak menghabiskan waktu. Nah, yang eh, kisah Ashabul Jannah itu sudah selesai pada pertemuan yang sebelumnya. Kita akan masuk pada kisah ya yang berikutnya ya. Mari kita mulai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dari ayat 45 ini ya, dari ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Ini ada kaitannya ya, ini ada kaitannya dengan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Jadi perumpamaan perumpamaan yang kedua. Ini perumpamaan yang kedua. Kan wasbir nafsak pada ayat 28 itu kan perintah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa bersabar, ya, bersabar, bersabar atas apa? Bersabar atas sikap orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu kan ketika diseru untuk ya bergabung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu kan enggan. Mereka ingin dibuat majelis tersendiri, para kubarok, para pimpinan, para tokoh Quraisy itu tidak mau duduk bersandingan dengan para sahabat Rasul yang notabene pada saat itu mereka itu kaum fakir, kaum duafa. Nah, mereka nggak mau, ingin minta majelis tersendiri. Nah, itu Allah memberikan perintah agar Rasulullah untuk bersabar. Bersabar dengan siapa? Bersabar dengan para fukoro, masakin itu yang beriman pada Rasul. Jangan mengikuti kemauan orang-orang kafir. Karena sebenarnya hakikat permasalahan ini adalah bukan masalah kekayaan, masalah kedudukan, tapi masalah utama itu adalah masalah ketakwaan.
Yang jadi poin penekanannya adalah masalah ketakwaan, masalah keimanan, masalah orang itu bisa mau menerima nggak atas kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, maka ya untuk menunjukkan, membuktikan bahwasanya permasalahan yang utama itu adalah bukan masalah harta, ya, pangkat, kedudukan, tapi yang menjadi titik tekan utama adalah masalah keimanan dan ketakwaan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan bayan, memberikan penjelasan ya, dengan nyata, dengan kehidupan, diberikanlah beberapa perumpamaan. Ya. Perumpamaan yang pertama adalah Ashabul Jannatain. Ya, sudah selesai itu kita bahas di mana kekayaan itu memiliki potensi membuat orang untuk menjadi sombong, lupa akhirat. Ya. Seorang dai tidak boleh ya silau dengan fasilitas yang dimiliki orang lain, dan kemudian akibat daripada kesombongan ya, itu sudah dijelaskan eh, pada pembahasan sebelumnya. Nah, itu adalah perumpamaan pertama. Nah, jika orang itu tidak bisa mengambil makna daripada perumpamaan yang pertama itu, Allah kasih perumpamaannya berikutnya. Nah, ini dia perumpamaan yang kedua. Bayanul amali ya, bisa dilihat dengan nyata dalam kehidupan manusia. Wadrib lahum masalah hayat di dunia. Ya, tunjukkan kepada mereka masalah hayat di dunia, perumpamaan kehidupan dunia. Kama in anzalnahu minas sama. Kehidupan dunia itu seperti air anzalnahu minas sama. Sebenarnya perumpamaan kehidupan dunia itu tidak hanya terdapat dalam ayat ini. Ada juga pada ayat-ayat yang lain, termasuk dalam surat Yunus, termasuk dalam surat Hadid. Dalam surat Yunus ayat 24, innama mahsalul hatid dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalata bin nabatul ard. Mirip dengan yang ini ya, dengan Al-Kahfi ini. Dalam surat Al-Hadid, i'lamu annamal hayati dunya laibun walahmun wazinatun watawahurum bainakum ila akhir ayat. Di perumpamaan kehidupan ini sebenarnya sangat banyak ya, sangat beragam. Allah tunjukkan, Allah perlihatkan. Ya. Kama, ini menarik ya. Kenapa kok seperti air? Kenapa kehidupan dunia itu seperti air? Kenapa? Kalau kita coba renungi, ya di antara sifat air itu ya layas takdir ya, selalu bergerak. Air itu selalu bergerak. Maka itu mengisyaratkan dunia itu ya nggak akan pernah tetap. Dunia itu selalu berubah-ubah. Kemudian kalau seseorang itu ya masuk ke dalam air, ya hampir dipastikan ya pasti akan basah. Orang itu ya masuk dengan dunia ya pasti banyak kan akan terpengaruh dengan dunia. Dunia ya atau harta sedikitnya cukup, tapi ternyata banyaknya itu air ya. Air itu sedikitnya cukup, kalau kebanyakan justru malah membinasakan, bisa menenggelamkan kita, bisa banjir, bisa ya bisa menghancurkan lah. Nah itu perumpamaan Allah perumpamakan kehidupan dunia seperti air. Ternyata air memiliki beberapa sifat. Anzalna minas sama.
Ini juga memberikan isyarat dunia itu ya bukan datang ya, bukan datang dari misalkan dari ibu kita, dari siapa bukan, tapi angzalnahu minas sama. Tapi Allah itu yang ngasih itu. Bukan siapa-siapa, tapi Allah yang ngasih. Fahtalata binabatul ard. Air itu kemudian ya mengenai bumi, menjadikan bumi itu subur, menjadikan tanaman itu tumbuh, kemudian memberikan buah-buahan kepada manusia. Ya. Setelah itu apa? Fa'asbaha hasyiman tadruhur riyah. Ya. Apa yang di bumi itu, tumbuh-tumbuhan itu kemudian menjadi hasyiman. Hasyiman itu mananya banyak, ya bisa berarti kering, ya. Kemudian dia itu menjadi terpotong-potong, terpecah-pecah, ya. Artinya adalah menjadi binasa. Tadru huriyah yang kemudian nanti bahkan terombang-ambing terbawa oleh angin. Ya. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadirun. Ya Allah terhadap segala sesuatu itu maha berkuasa, maha mampu. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal, ini kenapa di sini didahulukan ini daripada al-banun? Harta didahulukan daripada anak. Bukankah anak itu lebih berharga daripada harta? Ya. Al-mal, ya. Al-mal ini kan umum ya. Hampir semua orang itu ya, walaupun miskin pun tetap punya mal. Al-mal kullu mayata mawalu bil insan. Apa yang bisa membuat orang itu bisa hidup ya. Selama dia itu ada makanan, minuman untuk bisa bertahan dalam hari itu atau esoknya, yaitu kata Rasulullah, dan dia itu dalam keadaan aman ya, sebenarnya dia itu sudah memiliki dunia seisinya. Artinya miskin pun ya, masih tetap punya punya amal, paling enggak mendapat bagian zakat. Fakir pun masih mendapatkan mal, mendapat bagian zakat. Di seluruh manusia itu ya, mereka semuanya walaupun sedikit itu punya mal. Tapi wal banun, tidak semua manusia itu punya banun. Ya, ada yang dalam surat apa itu? Surat lupa surat apa ini? Kan Allah ada yang ngasih kepada manusia itu anak laki-laki, anak perempuan, bahkan keduanya ada yang punya anak laki-laki perempuan, ada yang tidak dikasih sama sekali. Hakiman. Nah, sehingga almal didahulukan daripada banun. Harta, anak, zinatul hayati dunya, itu semua adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan kita tahu dunia itu adalah tadi laibun walahun watafakhurun wazinatun watafakhurun. Sini zina, ya zina itu adalah suatu yang menghiasi. Ya sebenarnya hakikat yang utama itu kan yang dihiasi. Tetapi terkadang manusia itu lebih melihat luarnya daripada dalamnya. Kalau dalamnya busuk, ya dihias bagaimanapun ya, mungkin di mata orang baik, tapi di mata Allah SWT ya tidak ada artinya.
Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Nah, di kalimat dalam makna wal baqiyatus sholihat, beberapa ulama itu memiliki beberapa pengertian. Ada yang mengatakan berpendapat baqiyatus sholihat itu maksudnya adalah sholat 5 waktu berlandaskan hadis yang menceritakan ketika seorang itu di depan rumahnya ada sungai dan dia mandi 5 kali dalam sehari, apakah ada kotoran yang tersisa pada dirinya? Jawabannya tidak ada. Nah, pendapat pertama, baqiyatus sholihat itu dimaknai sholat 5 waktu. Ibnu Abbas berpendapat baqiyatus sholihat itu adalah setiap amal-amal kebaikan. Setiap amal kebaikan. Ya, birrul walidain, misalkan, atau menolong orang lain, apa semua jelas, semua amal soleh, maka itu baqiyatus sholihat. Nah, ada yang berpendapat sedekah jariyah itu berdalil idza mata ibnu adam in qata imaluhu illa min salas, ya, sedekatin jariyah, ilmun yuntafa bih, waladin sholeh yatulah. Nah, 3 hal itu sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah menjadi baqiyatus sholihat. Kenapa? Ya, walaupun orangnya meninggal, terus memberikan transfer pahala. Kemudian ada yang berpendapat baqiyatus sholihat itu adalah kalimat-kalimat zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah. Dan sebuah hadis itu aksiru bil baqiyatus sholihat. Nah, sahabat tanya, mal baqiyatus sholihat ya Rasulullah? Tasbih itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ada yang berpendapat lagi baqiyatus sholihat itu adalah banat, auladul banat. Kalau di situ kan disebutkan almal wal banun. Banun kan laki-laki. Ya. Sehingga apa? Wal baqiyat yang tersisa berarti apa? Banat. Nah, ada yang memahami kayak gitu. Melanjutkan apa hadisnya? Melanjutkan barang siapa yang dikasih ujian oleh Allah dengan anak 3 perempuan, dia mampu mendidik, ya, menjadi seorang anak-anak yang solehah, ya, baginya surga. Dan siapa yang tanya bagaimana kalau 2 Rasulullah? 2 juga mendapatkan surga. Apapun itu, ya, bisa kita ambil semuanya, ya, baik apakah sholat 5 waktu, setiap amal kebaikan, sedekah jariyah, akan kalimat-kalimat zikir tadi itu, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ya. Dan kemudian juga anak-anak perempuan solehat, ya, itu bisa menjadi al-baqiyatus solehat. Khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu khairun, ya, thawab, balasan, ya, sebaik-baik balasan, wa khairun amala harapan, ya, sebaik-baik harapan, sebaik-baik balasan nanti. Wa yawma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan. Nah, ini sudah diajak, ya. Ingatlah nanti, ini hari kiamat, ya. Pada saat hari di mana gunung-gunung itu, ya, dijalankan. Ada beberapa qiraat, ada tusayyar, ada nusayyar, ada tasiru, ada 3 bacaan di situ, ya. Ada tusayyar, ada nasiru, ada lupa saya. Al-Jibal. Wa taral arda, pada saat hari kiamat ini, bagaimana gunung-gunung itu sudah
dijalankan atau sudah berjalan atau berubah dari tempatnya, kamu akan melihat bumi barizatan, zohirotan. Ya. Kamu akan melihat bumi itu wis roto ya, rata, gak ada lagi namanya gunung, gak ada lagi namanya tumbuh-tumbuhan, buminya sudah rata. Bahasarnau falam nughadiru minhum ahada, dan kami kumpulkan kali mereka ya manusia, falam nughadiru minhum ahada, gak ada yang kami sisakan, semuanya wis kau singkari. Wa uridu ala rabbika soffan, kemudian ya di uridu dihadapkan ala rabbika, di depan Tuhanmu, sofan dalam bentuk soft ya, soft sesuai golongannya ya, golongan masing-masing, golongan beriman, golongan nafik, golongan kafir. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awal marrah, ya sebagaimana ya kami datangkan kalian seperti kalian dulu diciptakan. Ya nanti pasti kita itu kondisi kita itu ya belum berhitan gitu kan, gurlan, belum rotan gurlan gitu. Bal za'antum allan naj'alakum mau'idah, bahkan kalian mengira itu nggak ada pertemuan kayak gitu, orang kafir ya. Wudi alkitab, kemudian kitab itu wudi'ah ya. Kenapa wudi'ah ya, diberikan kitabnya, siapa yang ngasih ya, malaikat. Penerimaan kitab ini kan kalau orang mukmin kan dari kanan, kalau orang kafir itu dari kiri ya. Ada juga dari waro, waro az-zuhri. Waro az-zuhri pun itu juga untuk orang kafir ya. Fatarul mujrimina, kamu akan mendapati, kamu akan melihat orang-orang mujrim, orang-orang pembuat kejahatan, membuat dosa, musfiqina mimma fih, sangat sangat ketakutan ya, khaifina. Wa yaquluna ya wailatana malihadzal kitab, mereka akan mengatakan ya wailatana, aduh alangkah celakanya ya kami, malihadzal kitab, ini kok, buku ini kok layu gotir sogiratan wala kabiratan ila soha, gak ada satupun perbuatan yang tidak dicatat. Bahwa jatuh ma'amilu hadiro, semua yang dilakukan tertulis. Walayat limurab buka ahada, Tuhanmu tidak mendolimi seorang pun. Waitkun alil malaikat disjudu. Nah, pembahasan berikutnya bercerita tentang perintah sujud iblis kepada Adam. Nah, mungkin kita akan bertanya, lo apa hubungan nih? Tadi kita bercerita tentang ya perumpamaan kehidupan manusia, ya, di mana kehidupan manusia itu sangat sementara. Ya kan? Apa kaitannya dengan ini? Dengan perintah sujud ini, sujudnya iblis ini, kisah bangkangan iblis ini apa kaitannya? Itu kan mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan. Nah, jadi pada perumpamaan-perumpamaan sebelumnya itu kan, nah, kisah-kisah yang sebelumnya di dalam surat Al-Kahfi, ya, orang itu diuji dengan berbagai hal. Ya. Bahkan dunia itu kemudian bisa menyesatkan seseorang. Ya. Nah, di sini kenapa kok bicara iblis? Nah,
Karena apa istilahnya? Pangkal dari segala eh, pangkal dari segala bentuk fitnah, fitnah yang paling besar gitu lah kira-kira. Ini adalah iblis. Selain dunia tadi itu juga menguji manusia, tapi ingat, eh, masdar, sumber, perkara, ya, kejahatan, ya, itu hakikatnya adalah ada pusatnya, yaitu iblis. Ya, ini. Kunalil malaikatis judul. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada malaikat usjudu di Adam fasajadu ila iblis karena minal jinni fafasaqa an rabbi. Kisah iblis ini nggak cuma di sini ya, di berbagai surat, banyak surat ya, di Al-Baqarah, di tempat lain. Apakah itu pengulangan? Bukan pengulangan. Ya, itu cerita tapi dari berbagai sisi dan saling melengkapi. Kalau di sini sisinya apa? Iblis itu kan ada yang beranggapan iblis itu dari malaikat. Tapi nggak benar anggapan itu karena di sini sudah sangat jelas karena minal jinni, iblis itu dari jin. Fafasa ko an amr rabbi, namun dia berperilaku fasik. Apa itu fasik? Fasik adalah ketika seseorang itu ya tidak menjalani apa yang sudah semestinya dia lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Aba wastakbar dalam ayat yang lain kan. Wakana minal kafirin. Dia itu tidak hanya enggan, tidak mau sekedar hanya enggan, mungkin malas, bukan karena malas aja dia itu. Tidak mau sujud bukan karena malas saja. Mungkin manusia kan banyak beragam, dia nggak mau itu beragam, jadi karena malasnya. Tapi ternyata bukan hanya karena enggan, tapi istakbar. Dia merasa oh ya, dirinya lebih mulia. Karena menel kafirin ditambah lagi, tidak hanya istakbar, tapi juga itu kafir mengingkari. Di sini fafasa kok an amr rabbi. Dia tidak taat dengan perintahnya Allah. Nah, ini menarik ya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Ya. Ini kan kisahnya kan suruh ingat kita itu. Jangan lupa kisah bapak kalian, Adam. Adam dan iblis. Ketika Adam Allah muliakan ya dengan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, di mana Nabi Adam itu menjadi mulia karena ilmunya. Kemudian Allah perintahkan malaikat sujud sebagai penghormatan. Nah, kemudian ternyata iblis nggak mau. Kan setelah itu kemudian mereka tetap hidup di sana kan di surga. Tapi bagaimana kita lihat iblis itu menggoda Adam, tapi dengan cara apa? Bahkan dia itu seakan-akan menjadi sahabat, nasihatin dengan bahasa yang sangat baik, tapi tujuan akhirnya dari iblis adalah agar Nabi Adam bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau tahu seperti itu, Bapak kita jadi jerumuskan di dalam kemaksiatan. Nah, kenapa kita kemudian menjadikan iblis atau keturunannya itu makhluk yang kita ya puja-puja. Afatatah itu nahu wa dzurriyyatahu auliya. Apakah kalian akan mengambil menjadikan dia dan keturunannya aulia min duni
selain aku, kata Allah, wahum lakum adu, sedangkan lakum adu, mereka itu adalah musuhmu. Coba kalau kita buat contoh itu, orang tua kita, ini ya memudahkan aja. Orang tua kita misalkan punya toko, ya. Ada lagi misalkan tetangganya, ya, yang nggak suka dengan orang tua kita, yang suka membuat rese, ya, pokoknya suka ganggu orang tua kita, gitu ya, mengacaukan usaha orang tua kita. Nah, lantas kita itu sebagai anaknya malah berbuat baik dengan orang yang menzalimi orang tua kita, itu pantas atau enggak? Ya sungguh tidak pantas sekali. Nah, manusia itu, ya, seharusnya jangan menjadikan aulia, pelindung, penolong, tempat bergantung kepada iblis, syaitan, dan yang lain-lain itu, keturunan-keturunannya. Tapi kebanyakan manusia itu, nah, menjadikan iblis, darah itu seakan-akan penolong mereka. Padahal udah jelas menjerumuskan bapaknya. Kok bisa dia berbaik-baikan dengan, nah, tuh, penjahat bapaknya itu? Kan aneh. Ma ashadu ma, ma ashadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntu mutahhidil mudillina aduda. Ya, ini kata Allah, saya tidak menampakkan kepada mereka penciptaan langit, bumi, dan juga penciptaan mereka, penciptaan para jin itu, wa ma kuntu mutahhidil mudillina aduda, dan aku tidak menjadikan orang yang sesat, ya, sebagai penolong. Wa yauma yaqulu nadu suraka, pada hari, ingatlah pada hari, nadu suraka yalladzina za'amtum, dari suruh panggil tuh yang katanya sekutuku mana-mana-mana. Padahum walam yastajibu lahum. Dipanggil, tidak akan ada yang bisa menyambut. Waja'alna bainahum maubiqah. Ya. Nah, dalam tafsir Suyuti. Ya, ya, apa itu? Telaga jahanam. Wara al mujrimuna nar fadzanu anna muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifah. Orang-orang mujrim membuat kejahatan, pelaku dosa. Mereka itu dzanu di sini itu al yakin, ya, bahwasanya mereka akan masuk ke dalam neraka, tidak akan mendapatkan tempat kembali. Kita percepat. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masal. Nah, sudah kami tunjukkan, ya, kami berikan pada Al-Quran ini, pada manusia, banyak sekali perumpamaan, termasuk tadi itu. Bahkan al-insan aksar sain jadalah, tapi manusia sukanya itu berdebat. Maman anas ayyuk minu ija'amul huda. Apa yang menghalangi manusia untuk beriman ketika datang huda, wa yastaghfir rabbahum, dan minta ampun kepada Tuhannya, illa an ta'tiyahum sunnatul awalin. Kalau mereka nggak mau kayak gitu, ya, pasti akan datang sunatul awalin, au ya'tam adzabu qublan, atau akan ada azab. Wa ma nursil mursalin illa mubasysyirin wa mundzirin. Nah, pembahasan mengingatkan kepada kita, tidaklah diutus para rasul kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan atau pemberi peringatan. Ijadil ladzina kafaru bil batil yudhidu bil haq wattakhadhu ayati wa ma undiru huzwa. Kita persingkat, ya, man adla mimman dzikra ba'd. Intinya asatid fillah, ya, itu tadi, ya, poin-poin di mana Rasulullah, artinya Rasulullah berarti perintah kepada kita juga untuk bisa bersabar, ya, di dalam mengemban, membawa ad-dinul Islam, ya. Kita tidak boleh silau dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu jika salah, ya, jika salah terlalu silau, ya, menjadikan kita itu orang-orang yang fasik, ya,
dunia bisa menggoda kita, bis dunia bisa menjerumuskan kita, dan dunia itu akan menjadi Hashim, ya, dunia itu akan hilang, ya Zul, itu harus kita ingat. Dan yang penting itu adalah wal baqiyat solihat, amal-amal kebaikan yang bisa nanti menemani kita pada kehidupan berikutnya. Jangan sampai kemudian kita lupa musuh utama kita itu adalah iblis dan juga para pengikutnya, ya. Dan kita diperintah untuk bersabar, ya, melaksanakan mengemban risalah dakwah, melanjutkan tugas dari para nabi dan para rasul. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Walafumikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.